Makin panas kasus kematian bocah 12 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat, Nizam Syafei yang diduga akibat kekerasan yang dilakukan oleh ibu tirinya Tenirida alias TR. Ayah kandung Nizam yaitu Anwar Satibi yang disebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan sejumlah anggota DPR RI diduga terlibat dalam aksi kekerasan di balik hilangnya nyawa Nizam membuatnya merasa gerah. Bahkan, mental Anwar kabarnya sampai mengalami down mendengar tudingan tersebut. Belum lagi tudingan dari LPSK terhadap dirinya bahwa ia diduga menjadi anggota suatu geng di Sukabumi yang diduga telah menebarkan ancaman dan teror kepada ibu kandung Nizam. Lantas, seperti apa respon kuasa hukum Anwar Satibi atas berbagai tudingan tersebut? Benarkah pihak Anwar juga meminta kepada DPR RI agar didengarkan juga pendapatnya tidak hanya ibu kandung Nizam? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus meninggalnya bocah 12 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat, yaitu Nizam Syafei, kini masih bergulir panas di ranah hukum. Beberapa terduga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, termasuk ayah kandung Nizam Syafei, yaitu Anwar Satibi. Aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh ayah kandung Nizam tersebut kini masih bergulir di kepolisian. Walaupun ibu tiri sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, antara Komisi 3 dan DPR RI kemarin juga mendapat respons dari pihak kuasa hukum Anwar Satibi. Dedi Setiadi, selaku kuasa hukum ayah kandung Nizam, juga meminta kepada DPR RI agar juga mengundang kliennya, tidak hanya mengundang ibu kandung Nizam. Hal itu menurut kuasa hukum Anwar agar memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak. Pihak Anwar juga merasa gerah dengan pernyataan dari sejumlah pihak dan lembaga, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, yang dinilainya telah menyudutkan Anwar Satibi, terutama terkait tudingan bahwa Anwar Satibi juga diduga terlibat melakukan kekerasan terhadap Nizam. Saya juga menyimak ya Mbak tadi ya, RDP di DPR itu. Jadi kan banyak menyudutkan klien saya ya, gitu kan. Dari lembaga perlindungan anak juga, ya dari pendapat-pendapat dari anggota DPR juga. Maksud saya begini, supaya adil, ya saya mohon juga DPR mengundang klien kami dan kami untuk bisa menjelaskan supaya posisi DPR itu independen karena milik rakyat semua, bukan milik salah satu rakyat, bukan milik golongan, ini kan milik rakyat semua. Jadi tolonglah berikan keadilan kepada kami untuk menjelaskan itu. Jadi belum tentu kebenaran ya yang disampaikan tadi itu benar. Karena yang mengalami ini adalah mantan istrinya dan mantan suaminya. Yang bisa menjelaskan itu bukan orang lain. Ya. Orang lain itu hanya menyampaikan, tapi yang lebih dominan ya, yang berhak itu adalah mantan suami dan istrinya bisa menjelaskan hak yang sama di DPR. Terkait tudingan bahwa ayah kandung Anwar Satibi juga diduga ikut terlibat dalam melakukan penganiayaan terhadap Nizam, menurut pihak kuasa hukum kabar tersebut membuat Anwar Satibi mengalami drop. Menurut pihaknya, apa yang diduga KPAI dalam rapat dengan DPR RI Komisi 3 kemarin terkait dugaan keterlibatan ayah kandung yaitu Anwar Satibi, hal itu tidak benar adanya. Dedi Setiadi mengungkapkan hal itu berdasarkan pengakuan Anwar Satibi kepadanya. Sejak awal, Dedi Setiadi mengatakan kepada Anwar bahwa jika ia terlibat dalam kasus ini, maka ia tidak akan membantunya terbebas dari jeratan hukum.
Karena concernnya dalam kasus ini adalah mengungkap siapa pelaku pembunuhan di balik kematian Nizam. Jadi Pak Anwar itu setelah beritanya banyak, mantan istrinya ini kemana-mana, dia tuh down, Mbak. Dia merasa itu tidak benar. Saya perlu luruskan. Ya kata saya, kita kan sebagai rakyat, kita ini nggak punya backup, nggak punya backing. Mereka punya backup, punya backing, kita nggak punya. Jadi saya kesempatan ini menyampaikan sebagai pihak yang pro bono ingin juga memberikan keterangan di DPR. Karena DPR milik saya, milik rakyat Indonesia. Bukan salah satu, bukan golongan. Ini tidak seimbang. Apa yang disampaikan tadi RDP tidak seimbang. Dan itu tidak benar. Kalau Pak Anwar terlibat dalam ini, saya tidak akan bantu. Karena saya konsen terhadap siapa yang melakukan pembunuhan terhadap anak ini. Ya, itu aja. Sekarang sudah ada tersangkanya. Tinggal siapa terus sertanya, itu yang saya lagi cari, Mbak. Ya, jangan dialihkan kepada kasus-kasus yang sebelumnya yang memang tidak memiliki bukti-bukti yang cukup. Ya, KDRT lah, penelantaran. Kan penelantaran itu banyak. Penelantaran orang tidak dikasih makan, penelantaran orang tidak dikasih pendidikan, penelantaran orang karena tidak dikasih kesehatan, tidak dibantu kesehatan. Itu kan ada rangkaian, ada tahapan-tahapan seperti itu di dalam Undang-Undang Nomor 35 itu tentang kekerasan dalam anak. Ada di situ, diatur semua. Kita sebagai pelapor, siapa yang bersalah, itu yang harus tanggung jawab. Kalaupun ada indikasi klien saya dalam kasus ini, dia terlibat, ikut serta, enggak saya bantu, Mbak. Asli saya nih. Selain itu, terkait pernyataan dari pihak LPSK bahwa Anwar Satibi diduga terlibat dalam suatu geng di Sukabumi dan telah menebar ancaman serta teror kepada ibu kandung Nizam, yaitu Lisnawati. Hal itu dibantah dengan tegas oleh kuasa hukumnya. Bantahan itu ia sampaikan setelah dirinya mengkonfirmasi langsung kepada Anwar terkait persekongkolan Anwar Satibi dengan geng tersebut. Bahkan pihak ayah kandung juga menguak fakta baru bahwa sebenarnya Anwar Satibi dan ibu tiri Nizam, yaitu Teni Rida, sudah bercerai. Menurut pengakuan Anwar Satibi kepada kuasa hukumnya, mereka hanya berumah tanggal selama 11 atau 12 bulan. Ya, jadi gini, mungkin adanya geng, adanya ancam. Ya. Ada ancaman. Jadi saya udah tanya, Pak Anwar pernah mengancam nggak mantan istri Banawal? Tidak, Pak. Maka dia menangkan, buktikan, ada nggak WA saya, ada nggak perintah saya ke siapapun? Ada nggak menyuruh? Malah nggak, mendinginkan semua. Ini kan dibesar-besarkan, Mbak. Ini ada pihak-pihak ingin mengadu domba, ingin menghancurkan hubungan antara mantan istri dan mantan suami ini. Padahal anak sudah tidak ada. Sekarang kita dukung proses hukum yang sedang berjalan. Bukan ini dipindahkan kepada kasus yang lain, ya, yang tidak ada korelasinya dengan anak ini meninggal. Kan sudah jelas fakta hasil medis, ya, otopsi, hasil ilmiah itu sudah menentukan orang sebagai tersangka. Tinggal sekarang siapa pelaku yang turut serta dalam perkara ini. Gitu, Mbak. Oke, Kang. Jangan dialihkan kepada hal-hal yang sudah sekian tahun yang lalu. Karena Pak Anwar ini hubungan suami istri sama Pak Ibu, pengakuannya ya kepada saya, itu hanya 11 bulan, 12 bulan dan sudah cerai. Itu sudah bercerai, Mbak. Oke. Itu hubungan suami istrinya itu hanya 11 bulan, 12 pengakuan kepada saya. Saya bilang, Pak Anwar jangan bohongin saya nggak suka paling pengacara dibohongi oleh klien saya, jujur kepada saya. Ya, ada beranggapan bahwa klien kami di backing, siapa orang biasa, rakyat biasa, orang miskin. Saya bantu itu karena saya sebagai lawyer yang pemerhati kepada sosial, ya, kemanusiaan, ketidakadilan. Itu yang saya dahulukan. Dari dulu, lihat jejak digital saya.
Jadi jangan melihat hari ini jejak digital saya itu saya menangani kasus-kasus yang memang orang tidak mampu, orang yang membutuhkan, ya Mbak. Jadi tolong sampaikan berita ini kepada anggota DPR, kepada LPSK, kepada perlindungan anak. Di sisi lain, pihak ibu kandung Nizam Syafei ungkap ada dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus kematian Nizam. Lantas, siapa yang disasar pihak ibu kandung Nizam sebagai pihak lain yang diduga turut serta tersebut? Perkembangan kasus kematian bocah 12 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat, yaitu Nizam Syafei, masih ditunggu publik, terutama setelah pihak ibu kandung Nizam, yaitu Lisnawati, melaporkan ayah kandung Nizam, yaitu Anwar Satibi, ke polisi. Laporan ini menambah dimensi baru pada penyelidikan yang sebelumnya terfokus pada penganiayaan yang diduga dilakukan oleh ibu tiri korban. Sebelumnya Krisnamurti telah mengungkapkan bahwa pihaknya telah dihubungi pihak penyidik untuk dimintai keterangan tambahan terkait laporan polisi mereka terhadap ayah kandung Nizam. Rencananya pihak kuasa hukum Nizam akan dimintai keterangan pada hari Senin kemarin. Namun, karena pihak kuasa hukum korban dan juga pihak kepolisian sama-sama diundang oleh Komisi 3 DPR RI pada hari itu guna mengikuti rapat dengar pendapat, maka keterangan tambahan kepada polisi bakal dilakukan pada hari ini ataupun Rabu besok. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan keterlibatan ayah kandung dalam kekerasan terhadap Nizam. Kemarin dari pihak penyidik ada telepon kami, Kang, bahwa untuk proses ini cepat karena ini jadi perhatian publik, mereka meminta kita untuk didengar keterangannya sehubungan dengan laporan kita pada hari Senin. Cuman berbenturan. Ternyata hari Senin itu kita juga ada RDP di Komisi 3. Dan kebetulan dari pihak kepolisian di sana juga diundang oleh Komisi 3. Jadi kita tunda mungkin sekitar hari Selasa atau hari Rabu. Di sisi lain, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa tak ada perdamaian dalam kasus hilangnya nyawa bocah asal Sukabumi bernama Nizam Syafei. Lantas, seperti apa upaya yang dilakukan anggota DPR RI dari Komisi 8 ini terkait kasus Nizam? Kasus hilangnya nyawa bocah 12 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat, Nizam Syafei, hingga kini masih menjadi sorotan publik luas. Bahkan anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka sampai mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau ELPESK baru-baru ini. Kedatangannya untuk mengawal penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap Nizam Syafei yang diduga menjadi penyebab ia meregang nyawa. Ia sangat berharap agar proses hukum kasus ini perlu diperkuat. Ia selain meminta agar dihadirkan saksi berlapis di mana hal itu bertujuan agar terduga pelaku dijerat dengan pasal berlapis. Hal itu guna memastikan bahwa pelaku dapat dijerat hukum secara maksimal. Saya sangat berharap dari kasus ini jangan satu aturan hukum yang digunakan, tapi harapan kami adalah adanya sanksi berlapis, tidak hanya berbasis KUHP, tapi juga berdasarkan rujukan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan juga undang-undang perlindungan anak begitu. Dan ini juga catatan pentingnya adalah bagaimana sedang dilakukan revisi atas undang-undang perlindungan saksi dan korban. Kiranya kasus ini juga bisa memberikan satu tambahan atau beberapa tambahan pasal dan ayat untuk menguatkan bagaimana kasus-kasus serupa itu penanganan saksi dan korbannya bisa komprehensif.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers